Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ila anwal bab syukur. Bersyukur merupakan kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat Allah jika engkau hanya kepadanya saja menyembah. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulu birizki rabbikum washkurulah. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah engkau kepadanya. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sanadzil syakirin. Dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar wa dhulima faghafar wa dhalama fastaghfar. Thumma sakata alaihi salatu wassalam wa qalu ma lahu ya Rasulullah. Ma lahu ya Rasulullah. Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya barang siapa yang diberi kemudian dia bersyukur, lalu diuji dan bersabar, dianiaya lalu memaafkan, berbuat aniaya lalu meminta ampun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam terdiam. Para sahabat pun bertanya, apa imbalan bagi mereka ya Rasulullah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang terbimbing. Nabi Muhammad SAW bersabda, yattakhidh ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakira. Hendaknya seorang dari kalian memiliki lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur. Nabi SAW bersabda, awwalu man yud'a ila jannati hamadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang suka memuji. Mereka selalu memuji Allah pada setiap keadaan. Dan riwayat mengenai keutamaan bersyukur masih banyak lagi. Orang yang sudah bersyukur ini orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau kita pengen ada tempat duduk di sisi Allah, bersyukur kita. Karena cuma orang yang bisa bersama Allah saja yang bisa bersyukur. Kalau mau bersama Allah, dekat sama Allah, bersyukur kita harus. Apapun yang kita dapat, kita syukuri.
Setiap hari kita bersyukur. Setiap habis sholat Rasulullah mengajari kita untuk mengucapkan ucapan syukur, yaitu memuji Allah, pujian untuk Allah. Orang kalau sudah bersyukur, sudah nikmat semuanya, jadi dia langsung menjadi orang yang paling kaya pada detik itu. Kita lihat bagaimana seorang yang buta yang di zaman Ibrahim bin Adham yang sering saya ceritakan. Orang buta, tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi memuji Allah terus. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bin Adham bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Ibrahim. Heran Ibrahim kok bisa tahu nama dia. Dia bilang, wahai fakir miskin, dia bilang, dari tadi aku melihat kau memuji-muji Allah, Tuhan semesta alam ini. Sedangkan kau tidak punya nikmat apa-apa, kaki tidak ada, tangan tidak ada punya apa-apa. Dan kau orang miskin, kau orang susah. Dia bilang, ya Ibrahim, aku memang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi aku memiliki hati yang ingat sama Allah. Masya Allah. Ini yang mahal, benar. Orang beruntung, orang yang untung ini orang yang hatinya ingat sama Allah. Lidah saya ini Allah izinkan terus menyebut-nyebut nama Allah. Ada orang lihat kemarin, 2 hari yang lalu mungkin, tidak bisa baca sholawat. Kadang baca sholawat itu, nah, saudara bilang, satu hari mungkin sudah seminggu tidak baca sholawat. Lupa sama Allah. Baca istighfar, dah juga. Jadi 24 jam yang panjang ini apa yang dilakukan? Megang handphone ini aja, ya kerja, tidak berizin dari Allah. Waktu sia-sia saja. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tangannya megang tasbih terus. Ini tadi buta, tidak punya apa-apa, tapi lidahnya Allah izinkan untuk menyebut-nyebut nama Allah. Satu kali zikir itu untungnya berapa? Satu kali aja. Subhanallah tamla'ul mizan, kata Rasulullah. Kalimat subhanallah bisa memenuhi timbangan. Namanya timbangan ini besar, jadi termasuk makhluk yang sangat besar yang Allah ciptakan ini timbangan. Karena masuk semuanya amalan manusia. Mau nimbang apa bisa? Nimbang dunia dan semua makhluk jagat raya ini bisa masuk dalam itu semuanya. Bumi, isinya, semuanya. Amalan manusia pun seberat apapun bisa ditimbang. Nah kalimat subhanallah tamla'ul mizan bisa memenuhi timbangan itu. Lihat kalimat satu begini saja. Jadi zikrullah ini wala zikrullah akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada zikrullah. Besar benar. Kita melihatnya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, nggak tahunya bisa mengalahkan isi dunia seisinya ini. Untungnya kalah isi dunia ini. Dunia akan hancur, kalimat subhanallah kekal abadi selama-lamanya. Nah kalau orang 1 hari tidak bisa dapat untung besar ini rugi benar. Rugi benar karena tidak kelihatan, orang melihat masih melihat dunia. Di pandangan mereka dunia, jadi tidak kelihatan keuntungan ini. Kalau tahu keuntungan ini, ya Allah. Kayak orang 1 hari aja biasa untung 10 juta, tutup toko tidak untung 10 juta, merasa rugi. Cuma 10 juta padahal kecil. Ini subhanallah tamla'ul mizan. Bisa memenuhi timbangan. Alhamdulillah kita pagi-pagi sudah bertasbih bareng-bareng di tempat ini. Untung yang besar, beruntung kita. Nah ini orang bilang, wahai Ibrahim, lidahku ini diizinkan berzikir, memuji-muji Allah. Walhamdulillah tamla'an ma baina as-sama'i wal ardh. Kalimat alhamdulillah ini bisa memenuhi langit dan bumi. Bukan main. Ujian Allah ini milkus samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semua pujian ini memenuhi dunia dan jagat raya. Nah hadirin
yang dimuliakan oleh Allah. Hanya Ibrahim bertanya, aku tidak pernah kenal dengan engkau, kenapa kau kenal sama aku? Wahai Ibrahim, setelah aku kenal sama Allah, tak ada lagi yang aku kenal, semuanya aku tahu. Dikasih tahu sama Allah. Ini orang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya fakir miskin, tapi hidupnya sudah seperti raja. Kalah raja, senangnya dia. Apa sebab? Karena bersyukur. Karena akan bersyukurlah dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi orang yang bersyukur akan tinggi derajatnya, kehormatannya. Terhormat orang tersebut. Nikmat yang paling besar pada detik ini, jikalau kita dapatkan, beruntung kita menjadi orang yang untung sekarang. Orang yang paling kaya kalau kita sudah bisa bersyukur sama Allah. Nabi Muhammad berpesan-pesan supaya umatnya, pengikutnya ini untuk bersyukur. Jadi yang ikut Nabi Muhammad jalan hidupnya syukur. Kapan mereka bersyukur? Ketika dapat nikmat. Kapanpun mereka bersyukur, setiap hari sudah bersyukur. Karena tidak pernah mereka merasakan yang turun dari Allah itu bukan nikmat. Mereka sudah puas sama Allah. Benar-benar kita harus puas kalau kita tahu kebesaran Allah. Kita tahu benar kepintaran Allah. Allah ini maha mengurus, qayyum, tidak berputus-putus. Tidak pernah putus Allah mengurus hambanya. Setiap detik, setiap saat. Debu apapun, angin yang lewat, oksigen yang masuk ke badan kita ini semuanya diurus sama Allah. Bagaimana orang yang ngurus? Diperhatikan benar-benar. Tidak pernah dilepas sama Allah. Dan itu memang sifatnya Allah sudah. Qayyum. Yang terus menerus mengurus hambanya dan tidak pernah henti-hentinya. Barang siapa yang tidak puas dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah, siapa yang bisa memuaskan kita? Nafsu kita. Nafsu ini sepertinya saja bagus. Oh ini enak, dia bilang ini enak. Tidak tahunya dia mencelakakan kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini pasti memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Akibatnya tidak baik. Nah, orang yang mempunyai keyakinan yang benar, yakinnya ini namanya sudah benar. Kalau enggak, belum benar namanya. Harus kita baiki ini. Kenapa aku bisa yakin tidak benar? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali Islam kita ini sudah benar-benar benar. Baru kita bangga memang jalan hidup kita ini benar. Orang yang memiliki keyakinan yang benar, hatinya puas sama Allah. Ada yang tidak punya rumah, puas dia sama Allah. Dia memang mengerti benar Allah tidak kasih dia rumah itu di dunia ini pasti baik. Ada yang tidak punya kendaraan, dia tahu benar bahwa Allah ini baik. Dia tidak diberikan kendaraan, pasti benar. Udah dia langsung memastikan. Bukan dibuat-buat, bukan karena tidak sengaja. Memang dia sudah mengerti sifat Allah yang mulia. Allah ini hebat, bukan sembarangan. Allah ini maha segala-galanya. Kita lihat makhluknya saja tidak sanggup sudah mikir. Di dalam perut kita ini banyak yang dihidupinya. Jadi kalau kita masih mau berpikir, bertanya-tanya lagi, kenapa ya Allah buat begini? Ada apa ya? Ada apa? Sangka jahat sama Allah. Inna lillahi. Rasulullah bilang, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsun dhann bi rabbih. Jangan sampai meninggal di antara kalian kecuali kalian sudah sangka baik sama Allah. Jangan sampai kalian meninggal, kalian belum pernah puas dengan pemberian Allah di dunia ini. Puaslah sudah. 100 rupiah, ya bersyukur, puas, duit 100 ini sudah cukup. Jangan minta nasib orang. Orang punya istri, kita pengen istri kayak istrinya orang. Na'udzubillah. Orang punya kerjaan, kita pengen kayak pekerjaan orang. Na'udzubillah. Kita pengen yang
punya kita, bukan punya orang. Kita pengen nasib kita, bukan nasib orang. Buat apa nasib orang? Allah punya pemberian untuk kita. Nah itu yang mau. Dan harus kita syukuri. Kita puas karena kita tahu benar. Orang kalau sudah punya, orang masuk Islam saja ini, baru dia kenal sama Allah. Rukun iman ini apa? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qada khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Baru masuk Islam kita suruh percaya sama Allah. Ada Allah, ada Rasul, ada malaikat, ada para nabi, ada kitabnya Allah. Dan harus percaya bahwa bala rezeki maut jodoh di tangan. Sudah kita tahu ada bagian kita. Nah, baru kita kenal sama Allah aja sudah tenang kita. Udah urusan rezeki, jodoh, maut semuanya sudah ditulis, selesai. Jangan kau mikir terlalu lebih-lebih lagi. Boleh berjuang, boleh berbuat, bukan boleh lagi diperintahkan. Itu sebagai nilai ibadah banting tulang. Setiap kita membanting tulang kita ada nilai ibadahnya di situ. Tapi kalau untuk hasilnya, bagiannya kita harus syukuri, apapun kita syukuri, karena itulah yang paling terbaik dan sudah diatur sama Allah. Tidak ada Allah baru tahu kita begini, kita begitu. Tidak ada konsep baru. Ya. Nah, tinggal sikap kita aja bagaimana. Kalau sikap kita bersyukur, nyaman benar, sudah jalan semuanya ini. Bala rezeki mau jodoh sudah tulis semuanya, sudah ada semuanya. Alhamdulillah. Allah tidak tinggalkan, Allah urus semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal disyukur. Kalau kita sekarang syukur, tidak perlu kita menghayal kalau aku punya ini baru aku senang. Kalau aku punya ini baru aku senang. Nah, kalau kau bersyukur kau senang sekarang. Sekarang ini sudah senang ya Allah. Alhamdulillah. Karena innal aish aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang benar ini kehidupan akhirat. Itu kehidupan. Kalau ini masih jalan kita. Masih pembukaan. Ada kehidupan yang lama, abadi yang satu harinya 50.000 tahun. Ya Allah, alangkah panjangnya ini hidup. Masih panjang. Jadi kita harus benar-benar persiapkan dengan ilmu yang benar. Kalau ilmunya sesat, ilmunya cuma tahu makan, minum, main handphone, ketawa-ketawa, berami-ramian aja. Innalillah. Itulah sedikit yang masuk surga. Kenapa manusia hidup di dunia cuma mau berami-rami aja? Nggak ada yang mikirkan bagaimana dia bisa bersyukur. Yang dicarinya senang-senang, nasib orang dimintanya. Yang dia mau sama Allah macam-macam nggak tahu. Nggak punya akhlak sama Allah, nggak punya adab. Orang dulu diserahkan sama Allah, beradab sama Allah. Nah, kenapa orang ini sudah beriman, orang sudah percaya sama Allah begini. Orang yang begini-gini antar dia tidak punya iman, susah. Kalau orang tidak punya iman sama Allah, padahal dunia dan jagat raya ini sudah sebagai bukti kebesaran Allah. Bukunya kebesaran Allah kita lihat. Oh, Masya Allah. Allah maha besar manusia melihat ini. Sudah punya iman, senang manusia ini. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman. Kalau sudah beriman, tapi kalau sudah tidak ada iman, percuma. Mikirnya tahu kemana, kita bingung juga. Maka dari itu bersyukurlah, puaslah kalian sama Allah. Sudah tidak usah kemana-mana kalau mau mikir senang. Bersyukur senang. Orang bersyukur langsung senang. Dan bukan cuma itu, diberikan kedudukan sama Allah. Dan sampai di situ Allah tambah nikmatnya. Cuma orang yang mau ditambah nikmat saja oleh Allah yang bisa bersyukur. Yang tidak akan ditambah sama Allah nikmat. Kenikmatan itu bisa bertambah bukan dengan nambah harta saja. Bukan nambah ini, ibadah bertambah, ilmu bertambah, barokah bertambah, tambah ngerti, tambah tahu, tambah melihat dunia ini. Oh, tambah kekayaan ini banyak. Ilmu, amalan, dan lain-lainnya adalah kekayaan hidup kita. Hati yang bercahaya, bisa menikmati kehidupan dunia ini kalau sudah hati bercahaya.
Baru tahu bersama Allah dia di dunia sudah masuk surga dulu. Gara-gara syukur nanti banyak yang datang insya Allah. Banyak yang nikmat yang menjemput kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Anak-anak kita anak-anak yang bersyukur. Istri kita, suami, ibu-ibu di sini semuanya menjadi hamba yang bersyukur. Puas dengan Allah, memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki pegangan hidup hingga kita selamat dunia dan akhirat. Allah berikan keberkahan di anak, keluarga, harta, tahta dan segala-gala yang Allah berikan. Allah liputi dengan keberkahan. Allah angkat segala yang tidak baik. Allah angkat segala bala. Allah angkat segala wabak. Allah angkat segala kesialan hidup kita di dunia wa fil akhirah. Allah berikan kita ilman nafi'an wa amalan salihan wa qalban khashi'an. Rizqna ilma ladunni wal mashrab as-safil hamid. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatiha.